Gua minta tolong lah. Apa tuh caranya? Oh nggih. Ya, tas. Cek 1 2. Kita mulailah muzakarah pada sore ini ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi syirin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul manzilal muqarraba 'indaka yawmal qiyamah. Alaihi rahmah minar rahmah dakhalal jannah bighairi hisab. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammadun 'abduhu wa rasuluhu tawajjuh haitsu sita fa innaka mansur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita sama-sama mengisi diri kita di dalam rahasia surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita hadiahkan surah Al-Ikhlas kepada sekalian roh mursyid murabi kita. Suratul Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita hadiahkan sekalian alam semesta di dalam rahasia surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Kautsar, dihadiahkan kepada rahasia telaga Al-Kautsar dan telaga-telaga yang ada di dalam syurganya Allah, agar melimpah ruah keberlimpahan, keberkahan, keberlimpahan kekayaan kepada diri kita, keluarga kita, dan seluruh anak cucu-cucu kita yang akan datang, dengan membaca surah Al-Kautsar. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah dan puja-pujian hanya diperuntukkan untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhusus kepada para sahabat, kerabat, keluarga, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada jiwa para roh hamba umat Rasulullah yang terus menerus memusyahadahkan Nabi Muhammad hingga ia berada di dalam rahasia syurga Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali mengadakan kajian-kajian ilmu ma'rifatullah pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu yang terakhir kalau tidak salah di bulan Syawal 1446 Hijriah. Kita tadi sudah mendengarkan, menyimak dan memperhatikan ada dua jamaah yang kita talkinkan dan dibaiat untuk masuk ke dalam jamaah majelis Ilmullah Mahabbatul Wujud An-Nubuwah Al-Kab dan jamaah majelis Ma'rifatullah Ar-Rasyid Abadan Abadah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan dan menyambungkan rohnya hingga roh tersebut tersambung, terhubung kepada roh para mursyid murabi kita, sampailah kepada junjungan kita Sayyidil Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini kita langsung kepada kajian ilmu dengan tema membuka rahasia inasar Adam yang terhubung, tersambung kepada nur alam semesta, Nur Muhammad. Karena kita tahu alam semesta jelas terbit daripada Nur Muhammad. Istilahnya alam semesta dalam pandangan zahirnya, dalam pengetahuan alam, dalam pemahaman dan pengetahuan ilmu sains, ada teknologi dan melihat ada alam semesta, ada langit, ada bumi, dan ada alam yang di antara keduanya itu kita sebut dengan alam semesta. Kalau kita kaji lebih mendalam dan kita kerucutkan, pemahaman alam semesta itu adalah Nur Muhammad. Jadi kalau Abi bicara tentang alam, tentang semesta alam ini, berarti tertuju kepada rahasia Nur Muhammad. Baik, kita mengetahui asal mula Nabiullah Adam Allah ciptakan dari 4 unsur, yang mana unsur 4 ini diambil oleh 4 wakil Allah, yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Ijrail. Kemudian dibantu oleh malaikat yang 4 yang ada di bumi, yaitu malaikat rahmat, malaikat ar-Rahman, malaikat ar-Rahim. Nah,
rahmat itu masuk kepada malaikat Ar-Rahman, malaikat Ar-Rahim, malaikat Hukah, dan malaikat Mukarrabin. Ini ada 4 malaikat yang di bumi yang mengambilkan inasar tanah, api, angin dan air yang berada di alam bumi, yaitu malaikat Ar-Rahman mengambilkan api yang ada di bumi, malaikat Ar-Rahim mengambilkan angin yang ada di bumi, malaikat Hukah itu mengambilkan unsur air, dan malaikat Mukarrabin mengambilkan inasar tanah yang ada di muka bumi. Sedangkan unsur nur api yang diambil oleh malaikat Jibril pada rahasia nur api yang memancar, yang muncul daripada api neraka. Kemudian malaikat Mikail mengambil ada titik, atau yang mengatakan sebagian ada gumpalan angin, hembusan angin yang ada di surga. Malaikat Israfil mengambil satu wadah air yang mengalir, yang menjadi sungai-sungai di dalam surga. Dan tanah, malaikat Israel mengambil dari tanah surga. Jadi ada 4 malaikat yang mengambil unsur inasar api, unsur inasar nur api, nur angin, nur air, dan nur tanah, hingga dijadikan Nabiullah Adam. Itu sudah Abi jelaskan di YouTube yang sebelumnya, dengan penciptaan 7 kali penciptaan. Jadi Nabiullah Adam dijadikan oleh Allah melalui malaikat yang 4 itu dengan 7 kali kejadian penciptaan. Tidak mudah malaikat yang 4 itu menjadikan Nabiullah Adam itu. Jadi walaupun Allah itu sudah jelas mengatakan ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, tatkala Allah menghendaki kepada sesuatu, maka cukup bagi Allah itu berkata jadi, maka jadilah. Akan tetapi Allah ingin memberikan gambaran kepada kita, kepada umat yang pandai bersyukur dan umat yang pandai mengambil tamsil, ibarah, contoh, pengalaman, pemahaman, agar untuk dijadikan renungan. Apalah tatafakkarun, apalah yakilun ya ulil albab. Jadi Allah ingin memberikan contoh kepada kita bahwa penciptaan Adam itu ada 7. Langit juga ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis. Lapisan bumi ada 7, lapisan langit ada 7. Berarti lapisan demi lapisan itu punya pintu. Pintu langit berarti ada 7 pintu. Kalau ada pintu berarti ada kunci. Begitu juga di bumi ada lapisan bumi sampai ke 7. Berarti ada pintu bumi yang 7 dan ada kunci-kunci pembuka 7 pada lapisan bumi seperti itu. Kemudian perlu kita pahami bahwa Nabiullah Adam dari inasar tadi ternyata ada di dalam diri kita, sebagaimana Allah menyampaikan, Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu, di dalam tubuhmu, di dalam diri zahirmu, di dalam diri batinmu ada tersimpan rahasiaku, ada tersimpan rahasia-rahasia dari sir Allah Ta'ala. Nah itu yang kita harus perhatikan. Di dalam diri kita banyak kaidah, tamsil-tamsil, pemahaman-pemahaman agar kita bisa memahami rahasia Allah.
Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Mulia dan sebagainya. Kita sudah jelaskan juga bahwa inasar Adam pada diri kita itu terletak pada panca indera kita. Nur api ada di dalam diri kita, yakni di panca indera kita. Yang jadi mata ini melihat karena ada nur api. Yang menjadi mendengar telinga kita adalah ada nur api. Kita bisa berkata-kata juga ada nur api. Penglihatan, pendengaran perkataan, dan ada keinginan itu ada nur api. Itulah sebenar-benar inasar Adam dari unsur nur api. Ternyata nur api ini dibuka kuncinya oleh satu kunci dalam kajian ilmu ma'rifatul huruf. Itu kuncinya di dalam rahasia alif. Api, nur api akan padam api neraka. Nur api dan api neraka yang sebenarnya neraka dunia atau neraka akhirat akan padam dengan kunci rahasia alif. Haram batang tubuh seorang hamba daripada umat Rasulullah bila mana dirinya sudah memesrakan, memfanakan batang tubuhnya, memfanakan dirinya yang ada hanya wujud rahasia huruf alif, maka batang tubuhnya haram dimakan api neraka. Hakikat api neraka dalam kehidupan kita adalah sakit hati, kecewa, putus asa, galau. Banyak yang disebut dengan kekecewaan, kegelisahan, kegalauan, sakit hati, amarah, kesedihan yang terus menerus. Itu sebenarnya neraka diri. Maka kekecewaan itu harus dipadamkan dengan rahasia huruf alif. Puji huruf alif itu adalah Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluhu tawajjuhu haitsu sita fa innaka mansur. Nah, jadi perbanyak membaca Al-Khatamun Nubuwah bila kita ingin menjadikan kobaran api neraka dunia lebih-lebih nyalanya api neraka akhirat dengan Al-Khatamun Nubuwah. Jadi kuncinya. Jadi hari ini kesorean nih kita singkat-singkat saja hingga karena pertanyaan saja. Kemudian inasara yang kedua daripada unsur inasar Adam adalah inasar nur angin. Nur angin nur angin pada diri kita terletak di dalam rahasia nafas. Sebenarnya rahasia nafas ini adalah hembusan daripada angin surga. Malaikat Mikail mengambil satu gumpalan angin atau hembusan angin yang berada di dalam surga, dijadikan unsur nur angin pada Adam. Unsur daripada rahasia angin pada diri Adam menjadi napas pada diri kita, menjadi napas pada diri kita. Nah, inasar angin yang menjadi napas pada diri kita kemudian menjadi roh di dalam meliputi diri kita.
Jadi roh itu meliputi pada diri kita. Kembali kita duain dulu inasar api pada diri Adam, inasar api pada diri kita, itu panca indera. Ternyata sebenar-benar nur api itu adalah nur Muhammad juga. Berasal nur api itu dari nur Muhammad juga. Begitu juga hembusan gumpalan angin yang ada dalam surga yang dijadikan inasar Adam kemudian menjadi napas pada diri kita, ternyata menjadi roh di dalam diri kita, itu pun berasal dari nur Muhammad juga. Supaya kita memahamilah, kita nanti akan masuk kepada nur Muhammad semua. Sehingga di sini kita menjadi tinggal memesrakan nur Muhammad. Karena kunci alam semesta ini ada pada nur Muhammad. Kunci rahasia angin pada inasar Adam dan kepada anak cucu Adam yang mengenal pada dirinya adalah huruf Shin. Jadi huruf Shin, Shin berigit 3 bat-titik 3, Shin. Kita bedah dua ini dulu, alif dengan sin. Alif tadi pujinya al-khatamun nubuwah. Shin di sini menjadikan rahasia tasbih. Kalau shin itu menjadi syukur, napas inilah disebut rasa syukur kita. Pujinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi barang siapa, kata Rasulullah, mengamalkan tasbih ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebelum tidur dibaca 3 kali, maka Allah bangunkan istana di dalam surga. Nah, jadi kalau pandangan para ma'rifatullah, surga itu di dunia sudah harus didapat. Dalam kajian pemahaman dan pengamalan ilmu ma'rifatullah, surga itu wajib didapat di dunia, bukan menunggu di akhirat. Nah, jadi kalau kita belum menyaksikan Allah Ta'ala di dunia, nanti di akhirat buta kita melihat Allah Ta'ala itu. Kadang kalau melihat kita buta, tidak mampu memandang kemuliaan zat Allah Ta'ala itu. Maka kalau ingin memandang Allah Ta'ala itu, pandang di dunia ini, saksikan Allah Ta'ala di dunia ini, maka kita akan lezat memandang Allah Ta'ala nanti di surga. Dengan rahasia sin. Nah, sin. Pujinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shin itu letaknya di lubang hidung kita, Nah, sin titiknya lubang hidung kanan, lubang hidung kiri, mulut. Jadi shin itu titik 3, berigit 3, rigitnya tuh kayak rigitnya tuh. Rigit 3 tuh alif 3, titik 3. Nah, rigit tuh alif kan? Nah, alif pula. Alif 3, titik 3. Itulah penggabungan antara ikhlas dan sabar menjadi syukur.
ikhlas dalam beramal ibadah, ikhlas di dalam talabul ilmi, ikhlas di dalam mutalaah, mujahadah, riyadah, muraqabah, sabar di dalam jalan kehidupan dunia. Timbul namanya syukur. Syukur itulah menjadikan surga, sintu surga. Malaikatnya Mikail. Kalau begitu, malaikat Jibril berada di panca indera kita, di dalam diri kita yang mengenal lah. Malaikat Mikail berarti berada di napas kita. Ketiga, inasar Adam yang ketiga adalah nur air. Air tadi di mana? Diambil oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil nanti mengambil air tuh, sudah diambil dululah Adam tuh ketika mau dijadikan, diciptakan dari air telaga yang ada di dalam surga. Di dalam diri Adam itulah air. Di dalam diri kita, anak cucunya, air yang ada pada diri kita itulah air, darah, darah merah dan darah putih. Darah merah itulah air yang mengandung air Zam-Zam. Darah putih itulah air yang mengandung air telaga Kal-Kausar. Nah, di dalam rahasia air inilah malaikat Israfil berada. Nanti tiupan sangkakala ketiga itu semua menjadi air. Tiupan sangkakala pertama itu hancur alam semesta. Gunung diruntuhkan, dihancurkan. Bumi dihancurkan. Semua makhluk yang bernyawa tuh semuanya meninggal dunia, mati. Tiupan sangkakala kedua itu semua yang hidup termasuk malaikat Allah Ta'ala ini diwafatkan. Lalu yang ketiga, sebelum yang ketiga itu sulbi para manusia, para insan, para hamba Allah, para umat, sekalian umat itu muncul di permukaan tanah. Kalau ditiup sangkakala yang ketiga itu semua jadi air. Nah, disitulah malaikat Israfil juga wafat. Karena malaikat Israfil itu kan tadi mengambil rahasia air daripada Nabiullah Adam. Hidup kembali itu manusia. Air yang ada di diri kita itu berasal dari air yang diambil oleh malaikat Israfil dari rahasia air yang berada di dalam surga. Kalau kita dalam kajian ilmu ma'rifatullah, darah ini bernama atau berasal darahnya, darah merah itu air Zam-Zam, darah putih itu air Kal-Kausar. Baik, hurufnya atau kuncinya adalah kunci huruf H. Huruf besar, H besar. Jadi H itu kunci rahasia air. Kalau kita mengetahui rahasia air,
kita ada keperluan yang mendesak, maksudnya itu bisa kita pandang air hujan itu dengan rahasia nama sebenar-benar nama air, dibuka kunci huruf H, diberi salam malaikat Israfil, dan beri salam kepada penjaga matahari. Kalau siang hujan harinya, nah kayak ini hujan nah. Kalau kita beri salam, Assalamualaikum ya malaikat Israfil, kita pandang wahai air yang bernama ini Nur Ma'un Jam Zamani Al-Haqqani, beri salam kepada malaikat yang menjaga matahari, wahai malaikat matahari, namanya ada, tolong air hujan yang sudah turun ini sudah menjadi rahmat untuk sekalian alam, maka berikan air ini kepada yang memerlukan. Maka itu hujannya tergeser. Ini amun keperluan mendesak atau menunda, menggeser atau menunda, jangan hujan kalau ada keperluan lain. Di dalam diri kita ini ada huruf air, hurufnya H, pujinya adalah Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayyan, Ya Sultan, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, itu puji air yang ada di dalam diri kita. Puji api al-khatamun nubuwah, puji angin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji rahasia air, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayyan, Ya Sultan, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, yang keempat, inasar Adam yang keempat itu berasal dari inasar nur tanah. Inasar nur tanah di dalam rahasia nur tanah itu pada diri Adam jabatan tubuh sini, ya, jasad tubuh Nabiullah Adam. Kepada kita sebagai anak cucunya, itulah juga disebut dengan jasad tubuh kita. Jadi di inasar tanah ini sama Adam dengan kita. Maka ada suatu dalil, wa adama wujuduka dzambun 'adzim. Bila mana jasad ini masih jasad yang mengandung inasar tanah daripada wujud Nabiullah Adam, maka batang tubuh kita masih mengandung dosa besar, masih mengandung dosa besar. Setelah yang empat inasar ini disempurnakan, diciptakan Allah melalui wakilnya yang empat, itu hancur. Dari sujud bangkit, wahai Adam, belum sampai Adam itu bangkit, masih antara sujud dengan duduk sudah hancur. Itu sudah Abi jelaskan di Mujakarah terdahulu, sekitar 6 bulan atau 1 tahun yang lalu. Nah, jadi di dalam kedudukan ini yang harus kita pahami adalah jadikan yang empat ini tadi di dalam rahasia Nur Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan Adam tadi benar dari inasar nur api, nur angin, nur air, dan nur tanah,
Tapi yang 4 itu tiada lain melainkan itu Nur Muhammad juga. Fa ija sawaituhu wa nafakhtuhu fi ruhi. Tatkala Adam sudah dijadikan Allah sempurna dengan 4 inasar, maka Allah hembuskan rahasia sirjatnya kepada Adam. Rahasia sirjat Adam itu disebut Nur Ahmad namanya. Nur Ahmad. Nah, jadi nama nur api sebenarnya nur api yang diambil dari surga bukan nur api namanya, melainkan ada suatu nama rahasia khusus dan bernama nur api itu. Begitu juga nur angin, nur air, dan nur tanah, semua diambil daripada rahasia yang ada di dalam surga. Dan namanya bukan nur api, bukan nur angin, nur air, dan nur tanah, ada nama khusus. Bila mana seseorang hamba Allah mengetahui rahasia sebenar-benar nama anasar atau inasir 4 yang ada pada Nabiullah Adam, maka haram batang tubuhnya dimakan api neraka, baik neraka dunia ataupun neraka akhirat. Itu nanti ada pengambilan khusus. Nah, dari itu pujinya terakhir tanah tadi belum ada pujinya, kuncinya belum juga. Nah, sekarang kuncinya adalah roh dal. Kunci nur api alif, kunci nur angin shin, kunci nur air ha, dan kunci nur tanah ada dal. Alif shin ha dal. Baru menyaksikan syahadat asyhadu, aku saksikan, aku menyaksikan. Makanya Adam itu dalam keadaan sujud pada alif shin ha dal asyhadu. Nah, sekarang kita masuk kepada alam semesta lagi. Adam pada diri kita sudah kita ketahui. Alif itu pada diri kita, kalau ke Adam tadi nur api. Alif pada diri kita adalah rahasia alam roh. Itulah roh kita. Dan menjadi roh sekalian alam bernama ar-roh al-kiswa al-alamin. Nah, jadi roh sekalian roh alam semesta ini di dalam alam roh diberi nama oleh Nur Ahmad dengan nama Ar-Roh Al-Kiswa Al-Alamin. Nah, kemudian huruf shin, nur angin tadi itu daripada ke Adam namanya lam misal atau huruf shin yang disebut dengan alam misal. Huruf ha di dalam bahasa nur air itu dalam martabat 7 lalu menjadi alam ajsam atau alam jisim, dan huruf dal kepada diri kita disebut alam insan. Alif itu alam roh, shin itu alam misal, ha itu alam ajsam, dan dal itu alam insan. Jadi ada alam roh, seseorang yang mengenal dirinya
di alam dunia ini, kemudian dia wafat, maka dia dimasukkan ke dalam alam roh, yaitu alam lahut namanya. Seseorang yang tidak mengenal dirinya, tidak ma'rifat kepada Allah, tidak ma'rifat kepada dirinya, maka tubuhnya dan rohnya itu mahayabang, tidak memiliki tempat, dan dia akan berjalan ke sana kemari, lalu masuklah jin syaitan, lalu bisa dilihat orang hantu. Padahal seseorang yang tidak memiliki tempat tinggalnya, ia akan dimasuki oleh jin dan syaitan. Kemudian manusia yang lainnya melihat rupa seseorang itu, padahal orang itu sudah meninggal dunia, lalu dikatakan orang hantu. Padahal hantu itu tidak ada, yang ada itu roh yang gentayangan, yang tidak kembali kepada alam roh, yang tidak kembali kepada alam arwah, yang tidak kembali ke dalam alam lahut. Kenapa tidak tahu? Karena dia di dunia lupa, di dunia tidak mencari ilmu kembali ke asal kejadian dirinya dulu. Nah, jadi alam roh atau disebut alam lahut, hurufnya alif ini adalah kedudukan bagi mereka yang sudah mengenal diri. Sebenar-benar diri adalah alif A, alif I, alif U, A, I, U. Nah, bila sudah tahu diri, sebenar diri itu alif A, alif I, dan alif U, maka kemudian dirinya wafat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan roh kepada alam lahut, alam roh. Nah, kayak itulah. Nah, sekarang kunci alam semesta. Kunci alam semesta ini dibuka oleh rahasia Mim Ha Mim Dal. Kita memahami dan sangat tahu karena kita belajar, diberitahu Allah, diberitahu oleh Allah melalui menuntut ilmu. Jadi tahu alam semesta ini berasal dari Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu dalam bahasa kaidah ilmu ma'rifatullah adalah jelas, nyata, dan terang. Alam ini jelas kita lihat, nyata bisa kita pegang, kita raba, dan terang. Artinya Nur Muhammad itu nyata, jelas, dan terang. Kita mengambil kaidah rahasia huruf ma'rifatul huruf. Nur ada 3 hurufnya, Muhammad ada 4 hurufnya. 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 huruf itulah menjadi 7 lapis langit. 7 huruf Nur Muhammad menjadi 7 lapis bumi, dan menjadi 7 hari, menjadi 7 malam, menjadi 7 rahasia diri kita. Nah, jadi di rahasia alam semesta ini kuncinya, alam ini akan dibuka oleh Mim Ha Mim Dal. Alam ini bahuruf Nur Muhammad, Nun, Waw, Ra, Mim, Ha, Mim, Dal. Jadi 7. Iyalah 7 lah. 3 tambah 4 sama dengan 7 lah. Nah, itu yang disebut dengan rahasia
hari yang 7. Kita masuk kepada rahasia hari aja dulu. Nun, waw, ra, mim, ha, mim, dal. Nun pembuka rahasia Ahad, waw pembuka rahasia pintu hari Isnin, ra pembuka kunci rahasia pintu hari As-Sulasa, huruf mim pembuka rahasia pintu hari Arba, ha pembuka pintu kunci rahasia hari Kamis. Kemudian huruf apa lagi? Mim. Huruf mim pembuka rahasia pembuka rahasia pintu hari Al-Jumat, hari Jumat. Kemudian dal adalah pembuka rahasia pintu hari Sabtu, hari Sabtu. Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Khamis, Jumat, Sabtu. Nur Muhammad. Bila kita memesrakan Nur Muhammad pada diri kita, nun di dalam diri kita di mana, waw di dalam diri kita di mana, ra di dalam diri kita di mana, mim ha mim dal sudah tahu kita, maka kita akan membuka pintu rahasia 7, pintu rahasia 7 hari, pintu rahasia 7 malam, 7 pintu rahasia lapisan bumi, dan 7 pintu rahasia lapisan langit. Itu semua di dalam rahasia Nur Muhammad. Karena kita sudah mengetahui bahwa alam semesta itu terbit daripada Nur Muhammad. Kalau Adam hurufnya ada 3. Adam hurufnya ada 3. Nah, kemudian 3 ditambah inasarnya 4, 7. Masuk alif Adam menjadi titik nun. Masuk huruf dal ke dalam rahasia waw, dan huruf mim Adam masuk ke dalam rahasia huruf ra. Jadi Adam itu kadeda, sebenar-benar Adam itu tidak ada, yang ada itu Nur Muhammad. Maksudnya pemahamannya jangan sampai dipelintir lah. Nabiullah Adam itu ada sebagai nabi, tetapi dalam kajian ma'rifatullah yang dimaksud dengan Adam itu adalah bermakna tiada ada. Bila masih memiliki batang tubuh, masih berwujud dosa besar. Tadi dalil wujuduka Adam zambun azim. Bila berwujud Adam masih mengandung dosa besar.
wa adama wujuduka zambun azim. Nah, jadi jangan sampai kita menjadikan kita percaya, kalau tidak percaya kita syirik, kafir, kita tidak percaya dengan kitab-kitab Allah. Nabiullah Adam itu ada, akan tetapi dalam pandangan ma'rifatullah, wujud batang tubuh Adam itu adalah fana, wujud yang sudah terganti. Maka sebagai anak cucunya kita juga harus mengganti batang tubuh kita di dalam Nur Muhammad. Adam tadi sudah batajali di dalam Nur Muhammad. Alifnya masuk ke titik nun, dalnya Adam masuk ke dalam rahasia waw, dalnya Adam masuk ke dalam rahasia ro. Jadi timbul Nur Muhammad. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Kita jadikan asal muasal nih, hari yang 7, asal muasal malam yang 7. Nah, sekarang tahunya di mana? Ini kita dari pandangan makrifat lah, bukan pandangan sains, bukan pandangan teknologi, bukan pandangan astronomi, atau pandangan pengetahuan kimia, fisika. Sebenar-benar hari yang 7 itu dari mana asalnya? Sebenar-benar malam yang 7 itu berasal dari mana? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa jadi ada siang, ada malam? Quran sudah menjelaskan wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan sudah setengah daripada naiknya matahari. Walaili idza yaghsha. Nah, jadi lail itu malam. Nah, kita ambil siang dan malam ini berasal dari mana? Asal muasalnya, kalau kita tidak tahu asal muasal hari yang 7 dan tidak tahu asal muasal 7 malam itu, kita ini tidak memiliki adab dengan hari yang 7. Kita hidup di hari yang 7, kita hidup di malam yang 7, tapi kita tidak tahu asal muasal hari atau siang dan malam. Nah, kita bukalah malam itu berasal 7. Kalau tadi malam tuh berasal daripada rahasia Nur Muhammad, dari huruf Nur Muhammad. Nun, waw, ra 3, mim, ha, mim, da 4, 7. Itulah malam Ahad, malam Isnin, malam As-Sulasa, malam Araba, malam Hamis, malam Al-Jum'atun, dan malam As-Sabtu. Itu yang disebut dengan malam. Makanya kalau kita kajian-kajian ilmu ma'rifatullah itu yang syahdu itu di malam hari. Kenapa Nabi itu mi'rajnya di malam hari? Itulah rahasia Nur Muhammad. Orang banyak tahajud, tidak ada tahajud di siang hari. Ada malam, bertemu Allah, ingin munajat kepada Allah, mengheningkan segala rahasia di malam hari. Kita tidur juga di malam hari, walaupun ada sebahagian di siang hari. Itu rahasianya. Nanti kalau kita nanti ada waktu, kita bahas lebih dalam. Siang ada 7. Dari mana hurufnya? Dari mana ya? Ada yang tahu?
Nah, Abu buka lagi. Siang hari itu berasal dari huruf Adamullah. Adam itu satu hurufnya alif, dal, mim, 3 huruf sudah. Alif, lam, ha. Jadi berapa jumlahnya? 7. Itulah menjadi 7 hari siang. Adamullah. Alifnya ahadun, dalnya isnain, mimnya as-sulasa, alifnya arba, lam awal khamis, lam akhir jumat, haknya sabtu. Ahad, Senin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu. Adamullah. Tapi ingat, alif Adam tadi masuk ke dalam titik nun. Ya kan tadi? Alif Adam masuk ke dalam titik nun. Ingatkanlah, alif Adam masuk ke dalam titik nun. Dal Adam masuk ke dalam huruf waw. Mim Adam masuk ke dalam huruf ra. Alif masuk ke dalam mim. Lam awal masuk ke dalam ha. Lam akhir masuk ke dalam huruf mim. Ha masuk ke dalam huruf dal. Dibaca apa? Nur Muhammad. Sama kalau malam juga. Berarti siang dan malam sama aja, Nur Muhammad. Tapi harus dibedakan dulu karena mau siang dan malam sama aja. Betul sama, tapi hati-hati, siang terang, kalau malam gelap. Laki-laki dan perempuan itu samalah. Lain pula. Nah, kalau dipandang sama-sama kalau ada manusia. Nah, Adamullah ada 7. Nur Muhammad ada 7. Itulah yang disebut di diri kita. Adamullah yang disebut siang itu adalah kezohiran kita. Diri yang zohir kita ini disebut siang. Nur Muhammad dalam diri kita itu disebut diri yang batin. Itulah disebut dengan malam. Antara malam dan siang jumlahnya samalah, sama, hurufnya sama pada 7, waktunya bang sama 12 jam. Siang jumlah jamnya berapa? 12 jam. Malam bang 12 jam juga. Kalau nah, lalu Adam diajarkan oleh Allah dengan kalimat zikir. Zikir thayyibah. La ilaha illallah. Lalu Muhammadur Rasulullah. Kenapa ada kalimat la ilaha illallah? La itu 2 huruf, ilaha 3 huruf, illa 3 huruf, Allah 4 huruf. Berapa? 12 hurufnya. Itulah disebut malam hari. Muhammad 4 huruf, Rasul 4 huruf, Allah 4 huruf. Jumlahnya 12. Itulah menjadi siang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita cari, ini hari siang. Setelah sampai 12 jam, hari ini kemana masuknya? Siang nih nah, kan siang nih. Ini hari apa nih? Hari Sabtu. Masuk ke dalam kedudukan siang.
masih siang nih, sore lah. Maksudnya siang tuh dari pagi sampai sore sebelum azan maghrib, itu disebut siang lah. Walaupun ada pagi, siang, dan sore, itu semuanya disebut dengan siang. Dari masuk maghrib sampai ke subuh itu disebut malam. Nah, kita bicara di mana sekarang kedudukan siang ketika 12 jamnya sudah berakhir, masuk kepada 12 jam malam. Kamana sidin itu begana ya? Tinggalnya nih di mana? Ayo. Sudahkah kita memikirkan di sini? Orang ma'rifatullah itu yang merenung, mentapakur itu. Terus Sayyidina Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam ketika mau mencari Tuhan, dia melihat luar biasa matahari ini terang benderang. Ini Tuhanku, dianya. Setelah sampai 12 jam, hilang tenggelam matahari, timbul bulan lawan bintang bercahaya. Masya Allah, ini bagus benar, Tuhanku di sini. Ini Tuhanku, bintang. Kemudian hilang pulang, bergeser ke pagi. Di sini bingung sih, amun aku ini di sini diisi Tuhan yang bisa berubah-ubah, berarti lain Tuhan. Nah, itu dalam pengenalan kajian ilmu ma'rifatullah menjadi tapakur kita. Kenapa siang itu ada dan kenapa 12 jam setelahnya beliau itu bertenggelam? Kemana tenggelamnya ya? Ketika masuk malam, si siang tenggelam, bersimpan berhasil di malam hari. Tatkala fajar menyingsing, timbul matahari, malamnya bertenggelam, masuk ke dalam siang. Di mana yuk kedudukannya yuk? Ayo, ada yang bisa memahami lah. Kita masukkan ke diri kita aja dulu. Kalimah la ilaha illallah 12 huruf menjadi 12 jam. Itulah rahasia tadi malam. Muhammadur Rasulullah 12 huruf di dalam 12 jam. Itulah kedudukan siang. Batang tubuh kita nih antara diri yang zahir dengan diri yang batin masih tetap ya. Kalau kita nih diri bergeser aja ya. Berarti diri, ketika diri ini sudah tiada ada merasa diri yang zahir, timbul diri yang batin. Kalau diri yang zahir ini dipanakan, tenggelam sudah. Siang hari itu tenggelam ke malam hari. Kalau kita menimbulkan diri yang batin, diri yang zahirnya tenggelam, berarti itulah malam. Bila diri yang batin ini dipanakan dan dimasukkan ke dalam siang, itulah yang disebut siang hari. Itu maksudnya. Ini kan berubah, alam ini tetap seperti itu, cuma ketika berubah siang 12 jam bergeser ke malam hari. Nah, itu ada rahasianya. Karena kesorean Abi kadang membuka terlalu panjang itu. Karena kita buka bab khusus tentang siang dan malam. Karena Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi waktu. Nah, itu karena Allah, kalau kita pahami demi waktu atau demi matahari, Allah bersumpah dengan menyebut nama matahari. Apakah matahari itu mulia? Itu kan penciptaannya. Matahari itu diciptakan Allah, dan dia dengan kebesarannya bisa aja memuji penciptaannya. Ketika kita maulah suatu karya, contoh aja nih, kita sekolah, kita kuliah, kita membuat skripsi, tesis atau disertasi S3, lalu dengan karya ilmiah itu kita membangga, ini nah
karya ilmiahku, disertasiku, tesisku, skripsiku. Itu bukan, kalau bagi Allah itu wajar dia mengagungkan ciptaan dirinya sendiri, ciptaan dari dirinya sendiri. Kalau kita tidak boleh tuh aku nih atau takabur, ujub. Kalau Allah mutakabir, boleh dirinya seperti itulah. Nah, masuk kita ke bahagian rahasia nur tadi. Nur Muhammad pada diri kita. Nur tadi ada 3, ingat. Nur ada 3. Nun, waw, ra. Masih banyak. Huruf nun di dalam diri kita, itulah rahasia titik ubun-ubun kita. Itulah rahasia nur akal. Nur akal di dalam diri kita. Wow, di dalam diri kita, wow itu yang mana? Wow itulah rahasia diri meliputi yang zahir batin ini. Itulah wadah diri yang zahir dan wadah diri yang batin. Itu daripada huruf waw. Dan ra pada rahasia diri kita terletak di dalam rahasia fuad kita, di dalam rahasia lob kita. Jadi huruf nun di dalam rahasia nur akal, waw di dalam rahasia nur diri yang zahir dan batin, dan huruf ra itu di dalam rahasia nur fuad atau lob kita. Itu rahasia nur. Jadi 3 ini harus diaktifkan. Ketika kita diam, rasakan huruf nun aktif membuka rahasia afirmasi, rahasia positive thinking, menciptakan suatu kedudukan dalam menyatakan keberlimpahan, keselamatan, kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan, kasih sayang. Nah, itu dalam meditasi kita, di dalam tapakur kita memfokuskan bahwa huruf nun itu berfungsi mengaktifkan rahasia nur akal kita. Itulah yang disebut dalam firman Allah, nun wal qalamu wa ma yasturun. Demi huruf nun dan apa-apa saja yang ditulisnya. Berarti akal kita ini menulis, menghendaki suatu keinginan, suatu afirmasi, suatu kehendak, suatu pernyataan batin, disertakan dengan niat. Disertakan dengan niat. Niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat yang benar-benar bersih. Nah, setelah diaktifkan huruf nun menjadi nur akal, maka buka lagi, aktifkan lagi sifat wadah kita. Nah, wadah kita ini seperti nur akal tadi, jangan terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran negatif. Jangan berpikir merangkai suatu rangkaian kata-kata yang bersifat negatif, berburuk sangka. Kalau ada kegelisahan, jangan sampai masuk ke pikiran. Kalau ada masalah kehidupan dunia, jangan masuk ke dalam akal pikir kita. Karena akal pikir ini bila berpikiran terlalu bertumpuk-tumpuk,
wadah, wawnya ini wadah ini juga merasakan rasa sakit. Nah, rasa sakit lalu apa? Berpikiran akhirnya menyerah karena banyaknya berpikir. Wadah atau alam diri ini juga merasakan, karena sinyalnya itu akan terganggu dengan adanya petir dan guntur. Petir guntur banyak mana cerita ini cerita itu ya lah. Kehidupan ini bulikakan bahwa itu semua rahmat Allah, semua itu perbuatan Allah, semua itu kasih sayang Nur Muhammad Rasulullah. Insya Allah akan berubah menjadi yang baik. Nah, seperti itulah. Kedua, setelah nun diaktifkan, dibuka, lalu wadah nih. Wow, ini wadah tempatnya nih harus juga yang baik. Makan yang baik, minum yang baik, yang halal, yang baik, yang mengandung vitamin. Pakaian yang suci, yang bersih, terhindar dari najis. Apabila wadah batang tubuh ini bersih pakaian, bersih tempat, bersih makanan minuman, nah wadah ini juga akan menerima yang baik-baik. Makanya kalau bisa kita itu sehari sekurang-kurangnya seminggu 2 kali barang makan buah. Makanya Abi tadi nggak apa-apa dinginkan badan kita, dinginkan inasa 4 di dalam buah-buah, karena buah ini dari surga. Buah-buah ini dari surga sebenarnya. Barang aja, prakteknya harus makan. Buah apa aja, pisang kah, semangka kah, kestela kah, anggur, apel kah, mangga kah, semua buah-buahan tuh itu mengandung suatu energi, mengandung suatu kandungan vitamin dalam kesehatan, kandungan energi di dalam kedudukan keberlimpahan, itu namanya vibrasi, getaran makanan itu dari getaran surga. Boleh Abi sampaikan bahwa buah ini dibawa oleh Nabiullah Adam, ada 7 buah yang dibawa ketika Sidin itu keluar dari surga dengan sebab memakan buah khuldi. Siti Hawa membawa buah atau pepohonan, buah-buahan itu dari biji-bijian dari surga itu 4 macam biji atau biji buah, dan Adam 3 biji buah. Nah, jadi 7 ini beliau ketika diturunkan beliau tanam. Siti Hawa menanam buah selama Sidin mencari, sesama mencecarian 40 tahun, buah itu dimakan hari-hari. Nah, jadi beliau itu memakan buah surga. Diri Sidin itu karena sudah terbiasa makan buah surga. Nah, karena ada buah, pokoknya zaman dahulu beliau tanam. Nah, zaman dari 1000 tahun kemudian Nabiullah Adam dengan Hawa wafat. Maka kembali Allah utus Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Nuh. Sebelum itu ada rahasia Nabi Sis. Nah, itu panjang kalau kita menceritakan tentang Nabi Sis. Nabi Sis diperintahkan Allah, wahai Nabiullah Sis, ambil rahasia buah yang ada di surga, besan anak cucu Adam. Padahal kan anak cucu Adam, Nabi Sis nih diperintahkan, dan beliau membawa beberapa buah dari surga. Kemudian buah dari surga itu dibawa oleh Nabi Sis dan ditanam di setiap negara-negara sebelum bernama negara itu. Di dunia ini, di alam semesta ini, setiap ada membuncul negara-negara itu semua ditanami buah-buahan.
Makanya di negara mana saja ada buah. Tidak ada buah di sini, ada di negara lain atau di daerah lain. Karena Nabi Sis membagikan itu. Untuk siapa? Untuk manusia. Buah Nabiullah Adam tadi yang dibawa, buah khuldi, itu kada ditelan, kada ditagok sih sampai ke perut. Siti Hawa juga mau makan buah khuldi, tidak juga dimasukkan sampai ke perut. Kenapa rahasianya? Kalau ke perut sudah hilang sampai sini, menjadi hukum semesta, hukum alam. Keluar jadi kotoran, keluar jadi kencing dari BAB berak. Jadi tertahan. Jadi sebenar-benar khuldinya Siti Hawa adalah buah dada, susu. Makanya maaf benarlah laki-laki itu ketujuan buah khuldi. Pun bininya lah. Ini pun bininya. Yalah. Jadi mohon maaf karena hakikat mencium dan mengucup buah dada istri itu adalah hakikatnya kita menikmati buah khuldi yang ada di surga. Itu rahasianya. Pernah Aba Arsyad itu berkata, cari Abu Cuai rahasia es usul susu. Nanti kita bahasa sini. Jadi cari rahasia di balik diri hamba Allah yang mengandung rahasia surga. Itu adalah es usul apa aja, susu aja. Nah, karena tahu juga kami belum tahu lagi sampai sebelum wafat Abi tanyakan, apa rahasia es usul susu itu? Daripada saya itu buah khuldi. Buah khuldi daripada Hawa adalah buah yang memang ada, yang ada hanya di surga. Jadi Abu Cuhaisin kalau sudah punya istri, dulu kan habis bini dulu abi. Nah, waktu mama ambil isi di sini bujangan Jasidin, kalau menyusu lawan bini Jasidin, itu hakikatnya adalah tidak menikmati rasa yang ada dalam surga. Jadi kebahagiaan itu akan tercipta di dalam keluarga, sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau bini itu kadang mau dicium itu lucu tuh, yalah, karena itu untuk surga. Tapi ini maaf, kadang bukan berarti abi itu karena itu memang dalam ilmu ma'rifatullah seperti itu. Ada satu rahasia buah khuldi Adam, walaupun terletak di khulqum, di tenggorokan laki-laki Nabiullah Adam, rasanya itu sudah terlanjur masuk ke dalam parut sidin. Rasanya buahnya belum masuk, rasanya sampai ke dalam, lalu ditarik oleh malaikat Jibril, menarik rasa itu, langsung ditarik, ditekan ke bawah perut, lalu berada di dalam rasa kemaluan. Maaf, kemaluan laki-laki maksudnya lah. Nah, jadi laki-laki itu syahwatnya, keinginannya, rasanya, nikmatnya tuh di situ. Maaf lah, abi ini kada lucu dalam artian terlalu lanji kada. Ini abi menerangkan tentang rahasia surga tadi. Jadi masuk, rasa itu ditekan oleh malaikat Jibril, lalu masuk ke kemaluan. Beliau tahan ke perut ini, dikencangkan beliau, ternyata masuknya ke sulbi, lalu jadi buah anak. Maka cikal bakal anak-anak cucu Adam itu terletak sampai kapanpun, generasi ke generasi, sampai kapanpun tidak akan punah kecuali kiamat. Hanya manusia tidak ada lagi, karena sulbi ini sudah dijadikan Allah mengandung buah kekal.
khuldi itu artinya kekal. Maka Nur Muhammad pun berada di tulang sulbi. Adam masuk ke Nuh, masuk ke Ibrahim, ke Ismail. Ismail kepada Sayyidina Abdullah ibni Abdul Muttalib. Masuk ke dalam rahim ibunda Aminah dan keluar melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu riwayatnya. Jadi kalau bisa buah-buahan tuh tiap hari kalau bisa, sekurang-kurangnya seminggu 2 kali buah. Ini kesehatan nih. Nah, murah aja kalau pisang lah. Murah aja kayak Stella kalau lah. Nah, baik, silakan ada yang bertanya tentang apa yang Abi sampaikan di muzakarah ini. Karena agar kita mendalami dan menanyakan itu supaya menjadi perbendaharaan, rahasia perbendaharaan. Boleh. Ada istilah kan Muhammad. Itu ada istilah Muhammad Nur itu apa beda sama ini? Oh baik. Kan kita memahami Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah sifat, adalah sifat yang tiada lain, itulah zat Allah Ta'ala juga adanya. Sekarang Muhammad Nur ini wujud orang yang mengenal kepada rahasia Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad itu sifat daripada zat Allah Ta'ala. Kalau Muhammad Nur, hamba yang mengenal kepada rahasia Nur Muhammad. Nah itu. Nah, Muhammad Nur. Kalau ada ngarannya Muhammad Nur, Haji Muhammad Nur, Pange Insinyur Muhammad Nur. Nah, ini silakan. Oke. Baik. Jadi untuk puji rahasia Nur Tanah. Nur Tanah itu pujinya ada 2 kaidah. Kaidah yang pertama menjadikan anak cucu Adam tuh dari rahasia ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita mengamalkan ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya menjadikan diri ini berjalan di jalan Allah. Karena batang tubuh ini mau disesatkan, dibelokkan, ditipu daya oleh jin syaitan iblis. Karena barang siapa tidak mengenal rahasia Nur Tanah, maka siap-siaplah untuk ditipu, disesatkan oleh iblis, oleh syaitan. Nah, jadi kita harus mengetahui nama rahasia Nur Tanah, nama rahasia Nur Air, nama rahasia Nur Angin, nama rahasia Nur Api. Abi sudah menyampaikan di umum di live ini nama rahasia Nur Air, Nur Ma'un Jam Zamani Al-Haqqani. Kenapa Abi buka air ini? Karena kita supaya anak-anak cucu kita, keluarga kita yang sudah mengetahui nama air, bila kita minum air, makan, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun yang kita serap dari angin yang ada di bumi ini, matahari menyinari tubuh kita, semua itu kita terjaga, terlindungi dari gangguan jin syaitan iblis. Karena berasal kita dari air, mani orang tua kita, mada, madi, mani, manikam, berasal dari air sperma abah kita. Kalau dibuka ini supaya generasi yang akan datang itu sudah tahu, mendengar ini, tahu nama rahasia air,
maka generasi yang akan datang itu generasi yang memiliki pemahaman ilmu ma'rifatullah yang luas. Apalagi keempatnya, karena generasi yang akan datang, mohon maaf, itu ngeri daripada zaman kita yang kita hadapi ini. Zaman yang akan datang itu lebih ngeri, karena hadis-hadis Nabi sudah menjelaskan akan terjadi di akhir zaman itu fitnah merata di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia merata. Sampai Nabi mengajarkan supaya menjadi doa, membaca doa di tahiyat akhir, terhindar dari fitnah dajjal, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah dajjal, fitnah dunia, dan fitnah kubur. Jadi itulah harus kita antisipasi di zaman sekarang ini. Kalau bisa, kalau pian-pian menginginkan, menghendaki, tapi yang ini menginginkan, menghendakilah, ada suluk, ada 3 hari atau 5 hari atau 7 hari atau 11 hari, 21 hari atau 41 hari, sekurang-kurangnya sehari semalaman. Siapa yang hendak, siap Abi datang. Abi datang sekurang-kurangnya 3 jam dalam bimbingan Abi secara zahir batin. Metode caranya sudah Abi sampaikan. Masuk selama 3 jam itu Abi ditatar, benar-benar ditatar. Sudah selesai itu Abi menitipkan satu rahasia, boleh Abi ulik. Itu halwanya sehari semalaman sekurang-kurangnya, atau ikuti terus hadir di ma'rifatul ibadah, ma'rifatul amal, walaupun 3 jam. Rata-rata ma'rifatul ibadah itu 2 jam sampai 3 jam. Apabila tidak bisa menghadiri ma'rifatul ibadah, masuk suluk ke dalam khalwat namanya. Ada khalwat diam, khalwat berjalan, atau khalwat di dalam hutan, di dalam gua. Ini mau kada mau, ujar mursyid murabi kita Abu Ju Kadakawa, jamaah atau murid itu tidak bisa hanya disampaikan talabul ilmi dan ma'rifatul amal, harus dibimbing secara zahir batin. Kenapa Pak? Kenapa Datuk? Karena akhir zaman ini sudah ada simbol Dajjal itu sudah dibuka. Jadi Nabiullah Sis dengan Maulana Khaidir Ibn Malkan, atau kita sebut dengan bahasa hukum Nabiullah Khaidir, dalam bahasa ma'rifat Maulana Khaidir bin Malkan bin Ghabir bin Rafasyah bin Syam bin Nuh alaihi wassalatu wassalam, ujar sidin, kami mengunci Dajjal ini jangan terbuka. Ini sudah satu kode dibukanya. Anehnya itu situ dikunci dalam simbolnya tuh segitiga khatamun nubuwah. Jadi simbol dikurung di dalam bawah lautan, dihunjam ke dalam tanah, dikurung. Nah, ini sudah terbuka. Walaupun Dajjal itu tidak keluar, tapi pasukannya itu berguru dengan Dajjal itu. Pasukannya itu berguru, datang, makanya jin-jin, syaitan itu masuk ke dalam laut. Di dalam laut itu banyak jinnya. Banyak jin-jin, syaitan itu masuk ke dalam laut. Walaupun Dajjal itu tidak keluar, dia mengajarkan, kalau kayak bahasa kita ceramahnya, mengajarkan ilmu-ilmu rahasia,
untuk menggoda anak cucu Adam, untuk menggoda umat Rasulullah. Dajjal ini 2 kali timbul di zaman siapa yang ingat? Zaman Nabi siapa? Zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa-nya sudah pernah. Dajjal ini anak dari seseorang yang kawin kada sah, menikah dengan seseorang yang tidak beragama Islam saat itu dalam keadaan haid, melakukan hubungan dengan iblis. Pertama dengan iblis menggauli seseorang wanita bukan dalam agama Islam, maksudnya bukan agama Allah, dikumpulnya. Kemudian jadi manusianya. Lalu ia ini pulang beranak pinak mengawini satu perempuan lagi yang datang bulan yang dinikahinya kada datang bulan. Jadi abahnya melakukan kayak itu dan iblis ke anaknya kayak itu juga. Makanya Nabi melarang, haram suami istri bersetubuh di saat istrinya haid datang bulan. Jangan menyerupai seperti iblis, jangan menyerupai seperti iblis. Nah, jadi pada saat itu digauli yang tadi, seseorang tadi dikunci. Iblis yang pertama, datunya iblis itu dikurung dalam satu kerangkeng, yaitu di dalam neraka. Tapi gemanya masuk ke dalam tubuh anak cucu Adam yang mengandung inasara api, yang dirinya tidak tahu rahasia nur api itu. Tahu dan nur api kuncinya alif. Kalau kita tahu rahasia alif, maka iblis sulit mengganggu, menggoda, menipu kepada seseorang anak cucu Adam. Itu dibunuh sebenarnya, dibunuh oleh Nabi Allah Musa, tapi tetap ada lagi generasinya. Ya, simbol itu dimasukkan ke dalam dasar laut yang paling dalam, ditekan ke dalam tanah, dikurung dengan bentuk al-khatamun nubuwah. Kalau orang-orang dahulu mengatakan berada di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda itu di daerah Afrika Selatan. Bila mana lewatnya matahari pesawat hilang, itu jadi pasukannya. Kapal lewat tak putar, masuk ke tenggelam. Nah, itulah pasukan-pasukannya. Nah, jadi kita tidak perlu terlalu panjang menceritakan itu, karena kita teknik dan metode untuk mengantisipasi dan membentengi diri kita untuk menjadi fisabilillah, mengikuti manhaj al-Imam al-Mahdi nantinya. Ya, jadi pasukan Imam Mahdi harus bentengi dulu. Ada amalan-amalan khusus. Siapa yang siap waktu, siap tenaga, siap ekonomi, siap segalanya, fisik dan mental, sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam. Boleh nanti kena diusulkanlah di grup nanti. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Mau hanya aja bahal ini betapun. What? Alif menjadi titik, titiknya itu titik nun, berada di akal. Itu
mengaktifkan, menghidupkan afirmasi. Waktu bangun tidur, alhamdulillah, terima kasih wahai Zat wajibal wujud, melalui wasilah Nur Muhammad Engkau datangkan kembali kehidupan baru pada kehidupanku, sehingga kehidupan ini membawa berkah, membawa manfaat, membawa keselamatan, kesehatan, membawa kebahagiaan, keberlimpahan, kekayaan, usia, umur. Kayak gitu kita afirmasinya, alhamdulillah ya Allah ya Rasulullah, terima kasih Engkau menghidupkan kembali diriku di dalam kehidupan yang baru. Jadi kehidupan yang lama itu kita tinggalkan, kita wafatkan, karena mutu qabla antal mautu. Jadi kehidupan yang baru itu berubah menjadi kehidupan yang lebih baik. Karena ajar Nabi, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini, lusa itu lebih baik daripada hari yang tadi, esok tadi. Nah, itulah orang yang beruntung. Nang masalah kehidupan kita selama ini, sering sakit-sakitan misalnya, sering di dalam kehidupan kita belum mendapatkan keberkahan rezeki, maka dengan kita bangun dari tidur, mengganti kehidupan baru, mengganti kehidupan yang baru. Makanya kita berdoa waktu hendak tidur, Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahi ahyana ba'da mamatana wa ilaihil nusyur. Nah, kita kan hidup kembali nih. Itu apa maksudnya? Atau alhamdulillah ya Allah, di dalam diri ini mesra Nur Muhammad, maka selaraskan diriku dengan alam semesta, sehingga alam ini tajrid kepada diriku untuk menjadi kehidupan yang baru, yang lebih apa hendak, bahagia, yang tenang, berkelimpahan rezeki, berkelimpahan duit, kesehatan, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, kasih sayang. Itu bahasa kita aja lagi. Karena Allah meminta ud'uni astajib lakum tadi sudah. Kayak gitu. Itu hurufnya nun. Pasti. Karena afirmasi itu ada kedudukannya adalah berhubungan dengan frekuensi atau gelombang dan vibrasi, getaran. Getaran di diri dengan getaran alam semesta, gelombang diri dengan gelombang alam semesta, afirmasi diri dengan afirmasi alam semesta itu harus satu. Makanya sama, satu, terhubung, manfaat di dalam kesempurnaan rahasia. Jadi kembali lagi tadi, afirmasi itu kalau pian mendengar, melihat YouTube Abi di malam Jumat tadi, itu ada afirmasi, ada kemudian frekuensi, dan ada vibrasi. 3 itu rahasianya di dalam nur. Afirmasi itu nun, frekuensi itu waw, dan vibrasi itu ra. Alam ini bergetar semua udah. Kalau pian seringlah melihat gunung, kita duduk di gunung, nah kita sering khalwat ke gunung, merasakan tempat gunung. 3 bulan setelah itu kita datang lagi ke gunung tuh bergeser, gunung itu berubah. Khalwatnya Pangeran Suryanata dulu di di Sulawesi, Tungkaran Mayat, Kabupaten Banjar, tempat pertapaan Pangeran Suryanata. Dulu batunya tuh besar, beliau tuh duduk berbaring tuh, bahunjur, meluruskan kaki sebelah, satunya di lengkokan beliau, lubaknya tuh. 1 tahun setelah itu Abi menemukan pertama itu, orang-orang nggak tahu lagi. 1 tahun
sudah berubah bahantak batu tuh. Bumi ini sebenarnya berputar. Ya berputar. Kemudian di situ ada getaran, ada gelombang. Dan itu harus yang selaraskan dengan afirmasi tadi, dengan pernyataan atau doa yang disambung dengan niat atau niat yang disertakan dengan doa. Kalau doa saja tanpa niat belum, karena innamal a'malu binniyat. Kalau membuka ini sebenarnya ramai. Kita dengarkan azan dulu lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salat makrifat dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada kita akhiri. Kalau ada silakan. Kalau Lutfi tadi apa ada pertanyaan tadi? Apa tuh? Ya. Yeah. Ya. Okay. Ada sudah, Abi sebutkan yang dulu. Nah itu la ilaha illallah. Ya Muhammad haqqullah. Muhammad astaghfirullah. Kun sholli ala Muhammad. Nah, dulu ada di dalam ma'rifatul ibadah. Nggih. Nggih. Ya. Ya. Oke. Abi belum bisa menjawab namanya, tapi Abi penduduknya aja lah. Di bumi ini yang di atas lapisan paling atas tanah nih, bumi ini ada kita. Yalah kita nih manusia. Yalah manusia ini ada tingkatan, ada insan kamil atau hamba. Ada hewan, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Yang kita lihat ini nyata sudah. Lapisan kedua setelah kita ini, itu ada satu makhluk Allah Ta'ala, yaitu ikan nun. Jadi ikan nun itu menahan bumi itu jangan dulu terjadinya
gempa bumi atau menjadikan tanah longsor atau timbulnya banjir besar. Nah, itu di makhluk di lapisan bumi yang kedua. Lapisan bumi ketiga itu ada makhluk Allah Ta'ala, bentuknya seperti kuda, kepalanya berbentuk seperti ikan. Jadi awaknya itu kuda, dari leher, badan, kaki kuda, kepala binatang ikan, seperti binatang yang berbentuk hewan yang ada di laut, masih berhubungan dengan air. Lapisan yang keempat itu ada seorang hamba Allah yang duduk di batu putih. Beliau itu berada di lapisan yang keempat, seperti orang meditasi, khalwat. Atau ada namanya lah, semua itu ada namanya. Makhluk-makhluk yang lainnya dan seterusnya itu ada karena Nabi kadang membuka, karena itu berhubungan dengan keluarnya Dajjal. Beliau itu juga kan keluar. Nah, jadi ada di lapisan bumi yang keberapa tadi, keempat lah berarti. Nah, itu ada makhluk hamba Allah yang disuruh khalwat, disuruh ibadah khusus untuk menjaga alam semesta jangan hancur. Dan ini berhubungan nanti dengan keluarnya Dajjal. Wallahu a'lam. Insyaallah itu nanti akan diketahui oleh jamaah secara pribadi. Oke, Nabi jelaskan di waktu-waktu tertentu di grup atau waktu-waktu tertentu secara privasi kita, bukan live. Itu ada khususan. Seperti itulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Pak J, minta tolong, kan Bang? Minta tolong pian. Wasilahnya. Amin. 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 Allahumma shalli wa sallim alaihi. Amin. 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 Barakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Minta halal, minta ridha billah. Ek. Ada selesai? Ingin menyampaikan Ya.